Dia adalah shinobi jenius, pewaris klan yang hancur dan musuh sekaligus sahabat terdekat sang tokoh utama. Sasuke Uchiha bukan hanya karakter gelap dan pendiam, tapi juga penuh misteri, konflik batin, dan keputusan ekstrim yang tak semua orang tahu alasannya. Di balik matanya yang tajam dan dingin, tersembunyi fakta-fakta mengejutkan. Inilah 10 fakta tentang Sasuke Uchiha. Fakta pertama yaitu, Sasuke pernah ingin membunuh Naruto demi menguji dirinya. Pada masa remaja, Sasuke sempat ingin membunuh Naruto bukan hanya karena dendam, tapi karena dia merasa membunuh sahabat terdekat adalah ujian tertinggi untuk membuktikan kekuatan dirinya. Dalam filsafat Uchiha, mendapatkan Mangekyo Sharingan membutuhkan kehilangan emosional yang sangat dalam. Sasuke melihat Naruto sebagai satu-satunya orang yang bisa membuatnya merasakan kehilangan itu. Ironisnya, meskipun ia ingin membunuh Naruto, di lubuk hatinya Sasuke tetap menganggap Naruto sebagai satu-satunya sahabat sejati yang ia miliki. Keinginan ini bukan sekedar karena pengaruh Orochimaru atau balas dendam terhadap Itachi, tapi karena Sasuke merasa bahwa tanpa membuang semua koneksi emosional, dia tidak akan bisa menjadi cukup kuat untuk membunuh kakaknya. Ini menunjukkan betapa kompleks dan gelapnya perjalanan batin Sasuke di masa lalu. Fakta kedua yaitu, nama Sasuke diambil dari shinobi legendaris Konoha. Banyak yang tidak tahu, tapi nama Sasuke sebenarnya bukan nama sembarangan. Nama lengkapnya Sasuke Uchiha, terinspirasi dari seorang ninja legendaris dari generasi awal Konoha bernama Sasuke Sarutobi, ayah dari Hiruzen Sarutobi atau Hokage ketiga. Sasuke Sarutobi dikenal sebagai shinobi jenius dengan kecepatan dan kecerdasan luar biasa, serta loyalitas tinggi terhadap desa. Ayah Sasuke yaitu Fugaku Uchiha menamai putranya Sasuke dengan harapan agar ia tumbuh menjadi ninja yang hebat dan dihormati seperti nama yang ia warisi. Namun ironisnya, Sasuke justru tumbuh dengan jalan hidup yang penuh dendam dan kesendirian, jauh dari citra ideal shinobi pelindung desa. Fakta ini menunjukkan bahwa sejak lahir, Sasuke sudah memikul ekspektasi besar sebagai penerus Uchiha dan simbol harapan. Fakta nomor 3 yaitu, Sasuke adalah satu-satunya Uchiha yang menguasai teknik petir secara alami. Di antara semua klan Uchiha yang lebih dikenal sebagai pengguna api, Sasuke adalah satu-satunya yang secara alami menguasai elemen petir. Ini sangat jarang terjadi di kalangan Uchiha karena Kekkei Genkai mereka lebih selaras dengan katon atau api. Sasuke bukan hanya bisa menggunakan elemen petir, tapi juga mengembangkan teknik khasnya sendiri seperti Chidori, Chidori Nagashi, dan Kirin. Bahkan, ia bisa menyatu dengan elemen petir seefisien ia menggunakan Sharingan. Kemampuan ini membuatnya unik di antara keturunannya. Kakashi yang awalnya mengajarkan Chidori juga terkejut melihat bagaimana Sasuke mampu menyempurnakan dan mengembangkan teknik tersebut lebih jauh. Kombinasi antara Sharingan dan elemen petir membuat Sasuke menjadi petarung yang sangat cepat dan mematikan. Kekuatan petir ini juga mencerminkan kepribadiannya, cepat, tajam, dan seringkali tak terduga. Fakta nomor 4 yaitu, Sasuke pernah berpikir menjadi Hokage sebagai cara menebus dosa. Setelah Perang Dunia Ninja keempat, Sasuke sempat mengungkapkan niat untuk menjadi Hokage, tapi bukan karena ambisi kekuasaan seperti Naruto, melainkan sebagai bentuk penebusan atas semua kejahatan dan kerusakan yang ia sebabkan. Dalam pikirannya, menjadi Hokage berarti mengendalikan sistem dari dalam dan mencegah kekacauan dengan tangan besi. Ia percaya dunia tidak bisa diselamatkan dengan cinta dan harapan saja, tapi perlu kontrol oleh seseorang yang memahami kegelapan. Gagasan ini membuatnya sempat bertarung 1 lawan 1 dengan Naruto untuk menentukan siapa yang layak memegang masa depan dunia ninja. Meskipun akhirnya kalah dan menyerahkan diri, niat Sasuke ini menunjukkan bahwa di balik sifat dinginnya, ia memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki dunia dengan caranya sendiri yang ekstrim. Fakta nomor 5 yaitu, Sasuke sempat ingin menghapus semua biju. Setelah Perang Dunia Ninja keempat berakhir, Sasuke mengungkapkan rencana gilanya, yaitu membunuh semua biju atau makhluk berekor. Menurutnya, biju adalah sumber konflik dan peperangan antar negara. Dengan menghapus mereka, Sasuke percaya dunia akan mencapai kedamaian sejati di bawah kekuasaan tunggal, yaitu dirinya sendiri. Ia bahkan sempat menyegel biju satu persatu menggunakan kekuatan Rinnegan. Rencana ini jadi titik balik yang menunjukkan betapa ekstrimnya Sasuke dalam mengejar perdamaian,
hingga rela menjadi penjahat demi dunia yang baru menurut versinya sendiri. Fakta nomor 6 yaitu Sasuke adalah ninja pertama yang menyadari bahaya klan Otsutsuki. Setelah Perang Dunia Ninja keempat, Sasuke memulai perjalanan keliling dunia dalam misi pribadi untuk menyelidiki sisa-sisa ancaman dunia shinobi. Dalam perjalanannya, dialah yang pertama kali menyadari bahwa klan Otsutsuki bukan hanya legenda atau masa lalu, tetapi masih aktif dan mengincar dunia ninja. Tanpa Sasuke, desa-desa besar mungkin tidak akan siap menghadapi Momoshiki dan Kinshiki. Bahkan, dia menyusup ke dimensi lain sendirian, menghadapi musuh level dewa hanya demi mengumpulkan informasi. Fakta ini menunjukkan dedikasi dan keberaniannya sebagai pelindung bayangan dunia ninja. Ia tak butuh pengakuan, jabatan, atau pujian. Ia melakukan semuanya demi dunia yang damai, bahkan dengan resiko kehilangan nyawa. Ini membuat Sasuke menjadi tokoh penting yang bekerja di balik layar, menjalankan tugas-tugas berat yang tak bisa dilakukan siapapun selain dirinya. Fakta nomor 7 yaitu Sasuke tidak pernah benar-benar membenci Konoha. Meskipun Sasuke pernah menyatakan ingin menghancurkan Konoha dan membalas dendam pada semua orang yang terlibat dalam kehancuran klannya, kenyataannya ia tidak pernah benar-benar membenci desa tersebut. Yang ia benci adalah sistem dan para pemimpinnya yang menurutnya munafik dan bersikap sewenang-wenang. Setelah mengetahui kebenaran tentang Itachi dan pengorbanannya demi desa, kemarahan Sasuke menjadi lebih kompleks. Ia tidak membenci rakyat Konoha, melainkan para elit dan keputusan rahasia yang menyebabkan tragedi Uchiha. Bahkan, di masa kecilnya, Sasuke memiliki banyak kenangan indah di Konoha. Hal ini menunjukkan bahwa kebenciannya bersifat ideologis, bukan personal. Fakta nomor 8 yaitu Sasuke tidak pernah menggunakan Susanoo sempurna sebelum melawan Naruto. Sasuke adalah salah satu dari sedikit Uchiha yang mampu mengaktifkan Susanoo, teknik pertahanan dan serangan yang berasal dari Mangekyo Sharingan. Tapi yang mengejutkan, bentuk Susanoo sempurna baru pertama kali digunakan Sasuke secara penuh saat bertarung melawan Naruto di lembah akhir. Sebelumnya, saat melawan Kaguya, Sasuke hanya menggunakan versi setengah. Hal ini karena cakra Rinnegan dan kondisi pertarungan yang tidak memungkinkan aktivasi penuh. Saat melawan Naruto, ia akhirnya menggabungkan semua kekuatannya, Mangekyo, Rinnegan, dan cakra dari Biju yang ia serap, untuk memaksimalkan kekuatan Susanoo. Fakta ini menunjukkan bahwa pertarungan dengan Naruto adalah puncak kekuatan Sasuke, dan juga titik balik penting dalam hidupnya. Fakta nomor 9 yaitu Sasuke tidak suka disebut pahlawan. Meski ikut menyelamatkan dunia bersama Naruto, Sasuke menolak disebut sebagai pahlawan. Ia merasa masa lalunya terlalu kelam, penuh dendam, pengkhianatan, dan nyaris menghancurkan Konoha. Dalam hatinya, Sasuke masih menyimpan rasa bersalah atas semua kesalahan yang pernah ia buat. Bahkan, setelah perang usai, dia memilih mengasingkan diri dan menjalani hidup sebagai pengembara jauh dari sorotan. Baginya, pengakuan dan pujian tidak penting. Yang lebih berharga adalah penebusan, melindungi dunia dari bayang-bayang. Itulah kenapa banyak orang tidak tahu betapa besar peran Sasuke dalam menjaga perdamaian. Fakta nomor 10 yaitu Sasuke adalah ayah yang sangat kaku tapi peduli. Di era Boruto, banyak penggemar mengira Sasuke adalah ayah yang dingin dan tidak peduli, karena ia jarang berada di rumah dan bahkan membuat Sarada tidak mengenali wajahnya. Tapi kenyataannya, Sasuke sangat peduli pada keluarganya. Ia menjauh bukan karena tidak ingin bersama mereka, tapi karena menjalankan misi penting untuk melindungi desa dari ancaman Otsutsuki. Dalam hatinya, ia tidak ingin Sarada mengalami tragedi yang sama seperti dirinya, kehilangan orang tua dan hidup dalam dendam. Ketika Sarada akhirnya mencarinya, Sasuke menyesal karena tidak bisa hadir sebagai ayah yang hangat. Namun, ia berusaha memperbaiki hubungan itu dengan mendukung impian Sarada menjadi Hokage dan melindunginya secara diam-diam. Kasih sayang Sasuke memang tidak ditunjukkan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan nyata. Ini membuatnya menjadi sosok ayah yang realistis, tidak sempurna tapi sangat manusiawi. Baik, itulah 10 fakta mengejutkan tentang Sasuke Uchiha. Jika kalian memiliki fakta-fakta lain tentang Sasuke Uchiha, silakan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video fakta berikutnya. Terima kasih.